Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabi nasta'in ala muridin yawaddin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka hanya semata-mata menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan ceramah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah dalam kehidupan manusia. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebaiknya di bulan Rabiul Awal ini kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid-masjid, di majelis taklim, dan tempat lainnya dengan beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menanamkan, memupuk, dan menambah rasa cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mensejajarkan dan menempatkan secara bersama-sama antara ketaatan kita kepadanya dan kepada Rasulnya. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama dari kita, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu ula bil mu'minin min anfusihim. Yang berbunyi, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Karena itu, kita harus cepat-cepat menyatakan loyal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintainya melebihi besar cinta pada diri kita sendiri. Beliaulah yang memberikan petunjuk pada kita akan kebenaran, sementara kita selalu cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu selalu mengajak kita untuk berbuat kepada kejahatan. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mendahulukan kecintaan pada Allah dan Rasulnya di dalam hati. Kedua, untuk mengungkapkan kembali sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita patut dicontoh dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Dengan peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dapat mengungkapkan kembali sebagian dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jihad perjuangannya di dalam menegakkan agama Islam. Dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita telusuri
dan kita hayati perilaku hidup Rasulullah yang selanjutnya kita jadikan acuan di dalam aktivitas kita dalam sehari-hari dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu, ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebutkan akan nama Allah. Dengan kelahiran kita, umat manusia seluruh dunia mendapatkan rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan. Bila dibandingkan dengan keadaan dunia, sudah beliau diutus sebagai nabi dan rasul, ada 3 perubahan yang sangat penting, yaitu 1. Di bidang sosial. Pada zaman jahiliyah telah terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Pada saat itu sangat menonjol sekali perbedaan antara kelas, yakni kelas majikan atau tuan, dan kelas budak. Kemudian Rasulullah datang dan mengubah segala ketidakadilan tersebut. Beliau berdakwah pada mereka bahwa manusia tidak ada bedanya antar satu sama yang lain. Manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada perbedaan, maka hal itu hanya dapat diukur dari tingkat ketakwaan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perubahan di bidang akidah. Sebelumnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul. Bangsa Arab pada saat itu adalah penyembah berhala, patung, dan lainnya yang dianggap mempunyai kelebihan dan kekuatan. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menghancurkan kepercayaan itu dan menyadarkan manusia bahwa patung-patung tersebut hanyalah benda mati, bisa memberikan manfaat pada yang menyembahnya. Hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan memelihara alam semesta beserta isinya. Yang ketiga, perubahan di bidang kenegaraan dan politik. Pada masa jahiliyah, sangat sulit untuk mencari kebenaran dan keadilan. Segala keputusan atau ketentuan-ketentuan hukum tidak didasarkan pada kebenaran atau hak, melainkan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan. Yang kuat, yang berkuasa akan menindas yang lemah. Begitu Rasulullah datang, maka diubahlah semua itu dengan sistem demokrasi, keadilan dan kebersamaan serta kebebasan. Segala perundang-undangan harus bersumber kepada Al-Quranul Karim. Adapun yang belum ditentukan pada wahyu Allah, maka ditentukan dalam bermusyawarah bersama-sama. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah, yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari pribadi sendiri, sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah. Akhirul kalam, subhanallah ma wa bihamdika asyhadu alla anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.